Halo Bu Linda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jiska Loren Chandra, nomor presensi 12 dari 11 IPS 2 SMA Kalisti 2. Pada hari ini, saya akan menceritakan betapa pentingnya membaca kitab suci bagi kaum muda sesuai ajaran agama Kristen saya. Nah, menurut sejarah-lengkap.com, pengertian Alkitab itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Alkitab, yang berarti adalah buku atau kitab. Nah, mengapa penting? Memangnya ketika kita sudah selesai membaca, ada manfaat yang kita dapat? Kenapa sih harus sekarang kalau bisa membaca nanti? Toh ya di antara kita masih ada yang SMA dan SMP. Ya kita kan masih remaja, dan masa remaja ya pengennya senang-senang dulu lah. Gak pengen yang serius-serius gitu. Ya, pastinya ada pertanyaan seperti itu. Sekarang saya akan jabarkan poin-poinnya. Yang pertama adalah memberikan kita bimbingan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Banyak dari kita yang masih remaja itu labil dan membuat suatu keputusan. Wajar saja karena kita masih dalam tahap perkembangan menuju dewasa. Oleh karena itu, dengan adanya Alkitab justru akan mempermudah kita sebagai penunjuk arah layaknya kompas. Yang kedua adalah memberi makanan pada jiwa rohani kita. Nah, sama halnya dengan jasmani yang diisi 4 sehat 5 sempurna, begitu pula dengan rohani. Makanannya ya Alkitab. Firman Allah merupakan senjata bagi kita untuk melawan dosa yang ada, sehingga jiwa rohani kita semakin kuat. Yang terakhir adalah kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca Alkitab, Tuhan telah memberikan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita untuk percaya akan janji keselamatan dan kehidupan kekal setelah kematian. Nah, sekarang kita sudah mengetahui seberapa pentingnya membaca Alkitab. Tapi, ketika mau memulai, entah mengapa, muncul perasaan malas dalam diri kita. Termasuk saya pernah mengalaminya. Nah, apa saja yang membuat malas? Yang pertama adalah tulisannya kecil, sehingga membuat mata kita harus menyipit terlebih dahulu. Yang kedua, adanya kalimat atau istilah yang tidak kita pahami. Ketiga, jadwal sibuk masing-masing orang yang berbeda. Keempat, pergantian dari Alkitab buku menuju ke Alkitab digital karena dianggap lebih praktis dan lebih mudah. Yang kelima adalah banyak dari mereka yang sudah membaca Alkitab, tapi mereka tidak rutin membacanya. Nah, lalu bagaimana tipsnya agar niat membaca Alkitab? Nah, yang pertama, jangan pedulikan omongan orang lain. Banyak sekali saya sering dengar dari orang-orang adalah, Halah, sok suci. Padahal kalau di sekolah mah dia anak yang nakal. ya, itulah yang membuat kita tuh merasa ragu, takut, malas untuk memulai membaca. Ada yang dari kita kemakan omongan mereka, lalu kemakan omongan diri sendiri juga. Bagi waktu, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Yang kedua adalah, kalau tidak mengerti istilahnya, seperti dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 15. Yang pertama, stabilokan kata atau istilah yang kalian tidak mengerti. Di situ tertera kata punggawa. Maka, kita bisa sejenak mencarinya di smartphone. Apa arti kata punggawa di KBBI? Di sini, ternyata arti punggawa ternyata tidak ada, dan digantikan oleh penggawa yang berarti kepala pasukan atau kepala desa. Yang ketiga adalah setidaknya kalian cicilah terlebih dahulu 1 hari dengan 1 pasal. Tidak perlu langsung membaca banyak. Semua butuh proses. Aku yakin nantinya lama-kelamaan tanpa sadar kita sudah ada di kitab perjanjian baru. Yang terakhir adalah paling tepat menurutku membaca Alkitab itu antara jam 3 sampai jam 5 untuk paginya, dan kalau malam bisa antara jam 9 sampai jam 10. Nah, mengapa jam segitu? Karena jam itu orang-orang belum melaksanakan aktivitasnya. Suasananya pasti tenang dan sunyi. Nah, situasi itu merupakan situasi yang pas untuk membaca Alkitab. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah dengan niat, kita tidak hanya membaca, tapi juga memahami isinya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Interest, you won't find a better than this. You swear, girl.
fuck me.